Ketika penyerang Gaza tertangkap oleh Salahuddin dan diinterogasi, mengaku bahwa ia disuruh oleh Raja Al-Malik, Katilon tiba-tiba muncul menyerangnya hingga tewas. Lagi pula, ia hanya menggunakan alasan bahwa tidak terima rajanya difitnah. Hal itu membuat semakin panas suasana. Balian juga tidak kalah geram karena hal ini bisa memicu peperangan. Kilas balik memperlihatkan bahwa Guy dan Katilon sama-sama tahu jika pembicaraan mereka sebenarnya didengarkan oleh William. Maka dari itu mereka membuat seolah-olah mereka tidak terlibat dalam penyerangan Gaza. Dari situ, Guy kemudian meminta izin kepada Raja Al-Malik untuk menyusul Balian. Nah, di sini Salahuddin menuduh Balian bekerja sama dengan mereka, membuat rencana di belakang. Namun hal itu langsung dibantah. Balian meminta pedang diturunkan terlebih dahulu. Di sisi lain, Wazir Safer tidak kalah marahnya karena selalu dicampuri oleh Zenki. Dia lantas berpikir untuk meminta dukungan yang lebih besar, yaitu Raja Al-Malik. Salahuddin akhirnya percaya Balian tidak terlibat dengan Guy dan Katilon. Hanya saja dia memperingatkan bahwa teman-temannya penuh kotoran. Dan apabila Balian nanti berlumuran lumpur, maka persahabatan di antara mereka akan selesai. Saat ini, Khalifah Mesir sedang mengidap penyakit langka dan tidak mau ditemui oleh siapapun. Akan tetapi, Qadi Fazil tetap menjenguknya dan menceritakan keadaan rakyatnya. Sementara itu di Yerusalem, seorang pedagang mengeluh kepada Raja Al-Malik bahwa persediaan gandum menipis. Masalah ini sebenarnya sudah diprediksi. Raja Al-Malik memerintahkan William mengecek persediaan gandum para Templar. Wazir Safer memberitahu Fazil bahwa mereka berencana mendatangkan orang-orang kafir untuk kerjasama perdagangan. Jelas Qadi itu tidak setuju dengan alasan bahwa itu akan memancing kemarahan Sultan Nureddin. Mengingat Wazir Safer sangat keras kepala, Qadi Fazil kemudian mengirim utusan menyampaikan surat untuk Emir Salahuddin. Sementara itu, Semse mengaku semakin dekat akan menemukan ibunya. Maka dari itu, ia meminta izin Fatmah Hatun menunggu Salahuddin yang akan memberikan petunjuk berikutnya. Raja Al-Malik sangat senang karena Mesir mengirimkan surat duluan, mengajukan diri untuk kerjasama perdagangan seperti yang sudah ia prediksi. Jelas ini berita bagus karena ia bisa mengincar gandum dari sana. Utusan Fazil bisa lolos melewati gerbang karena dengan trik tertentu, di mana surat yang dibawanya hanya akan bisa terbaca jika dilumuri cuka, dan Salahuddin tahu itu. Karatekin masih saja terdiam semenjak serangan Gaza. Padahal Albis membawakannya berita penting di mana kakaknya melahirkan seorang bayi dan dia menjadi seorang paman. Karatekin tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya, berjalan menuju kuda, lalu pergi begitu saja. Sementara itu, ketika Sultan Nureddin mendapatkan kabar bahwa Ismet Hatun istrinya melahirkan seorang putra, ia justru merasa bersalah kepada Salahuddin, di mana dia terlanjur mengatakan bahwa Salahuddin satu-satunya putra yang ia miliki. Namun berbeda dengan ayah angkatnya, Salahuddin justru senang dengan berita ini. Maka dari itu, ia sangat bersemangat untuk mengucapkan selamat kepada ayah angkatnya itu, terlebih setelah mendapatkan surat dari Fazil. Omar Mela merasa heran melihat Jabir begitu bahagia, tidak seperti biasanya. Dari mulutnya hanya terlontar bahwa orang yang dicari telah kembali. Balian melaporkan campur tangan Guy dalam kegagalannya di Gaza. Hanya saja hal itu berbarengan dengan William melaporkan cadangan gandum untuk para Templar masih aman. Sementara itu, menanggapi surat dari Fazil, Salahuddin mengusulkan kepada Sultan bahwa ia akan masuk ke Mesir, membawakan takbib untuk Khalifah. Sedangkan di pihak lain, Raja Al-Malik juga memerintahkan Balian untuk pergi ke Mesir, yaitu untuk mengambil gandum setelah melakukan kerjasama perdagangan. Sultan Nureddin bisa memprediksikan bahwa Yerusalem ketergantungan gandum dari Mesir. Jika itu terjadi, mereka harus menyiapkan rencana menghancurkan aliansi ini. Salahuddin berencana mengajak Latif ke Kairo, dan tepat ketika keduanya berbincang-bincang, Semse datang. Raja Al-Malik memperkenalkan Balian kepada Ratu Mila. Keduanya akan bekerja sama, saling tukar informasi, sekaligus mengamankan perdagangan. Melihat kedekatan keponakannya dengan Semse, Sirkuh tidak setuju. Sementara itu, Omar Mela mendekati Semse dan mengatakan bahwa dia mengenalnya. Jelas ini sebuah petunjuk. Menurutnya, wajah Semse dengan ibunya sangat mirip.
Gai dan Katilon menganggap Balian sangat lemah. Ia tidak cocok untuk tugas ini. Meskipun begitu, itu sebuah keuntungan karena mereka tidak peduli mengenai masalah gandum. Kondisi rakyat Yerusalem sangat memprihatinkan karena menderita kelaparan. Raja Al-Marrik membawa Pangeran Balwin melakukan sidak pasar dan hanya ditemukan gandum dari Antakya. Di situ membuatnya trauma di masa lalu. Antakya pernah terjadi saudara makan saudara karena kelaparan ekstrim. Shemshai dibawa ke sebuah makam untuk menunjukkan bahwa itu adalah makam ibunya. Jabir menjadi saksi bisu di mana dia pernah dirawat oleh ibu Shemshai. Dan yang paling mencengangkan, ibu Shemshai ternyata seorang muslimah. Dia pernah dipaksa menikah dengan orang Kristen sehingga ia berpura-pura sebagai umat Kristiani. Sementara itu, Karatekin ternyata pergi ke gunung untuk mencari jati dirinya. Di sana ia sudah ditunggu oleh kepala suku sebagai sumber informasi. Shemshai terpukul hingga membuatnya jatuh pingsan dan ditolong oleh Salahuddin. Dan di dalam halusinasinya, dia merupakan orang yang muncul di mimpinya. Saat ini, Latif dibantu Halil untuk menemukan formula obat untuk khalifah. Setelah beberapa lama, obat itu pun jadi. Mereka pun sangat bangga. Karena itu artinya, mulai besok mereka bisa langsung berangkat ke Kairo. Salahuddin membawa Shemshai ke rumahnya sekaligus agar pikirannya bisa lebih tenang. Lagi pula siapapun tidak akan mudah kehilangan ibunya yang sudah lama ia tunggu. Di sela waktu Shemshai mencuci muka, Sirkuh mendatangi Salahuddin, menasihati bahwa dia seorang emir, tidak pantas bergaul dengan wanita budak. Ditambah lagi, ia umat Kristiani, tidak mungkin menjadi ibu dari anak-anaknya. Shemshai mendengar itu dan membuatnya sakit hati. Kepala suku mengatakan kepada Karatekin, ia tahu dia pasti kembali dan ingatannya berangsur-angsur akan pulih. Sultan Nureddin memberikan wejangan untuk Salahuddin sebelum ia berangkat ke Kairo, bahwa situasi apapun akan kondusif jika dijalani dengan cinta. Tapi entah apa maksudnya, kemungkinan Sultan menyindir putranya itu karena sedang jatuh cinta. Keesokan paginya, Fatmahatun memberitahu putranya bahwa Shemshai menghilang dari kamarnya sejak dini hari. Akan tetapi di waktu yang sama, Shemshai tiba-tiba muncul dengan alasan ia baru saja berpamitan dengan ibunya. Di tengah perjalanan, Ratu Mila mengatakan kepada Balian bahwa tujuan mereka berbeda. Karena di satu sisi ia ingin membalas dendam pada Salahuddin, sementara Balian harus mengamankan perdagangan. Sultan Nureddin memberikan tugas khusus kepada prajuritnya, yaitu mengambil gandum di gudang penyimpanan para Templar. Semenjak mencuri dengar tadi malam, Shemshai berubah ketus dengan Salahuddin. Dia pun memisahkan diri dari rombongan, memasuki Kairo melalui pintu yang ia suka. Sedangkan Salahuddin harus menunggu instruksi dari Fazil. Dan informasi terbaru, gerbang Kairo dijaga sangat ketat. Zengki tidak mungkin bisa masuk. Karatekin bertanya kepada gurunya kenapa Gok Tengri memilihnya. Sekedar mengingatkan, di episode sebelumnya Karatekin disuruh lari oleh kakaknya karena dia merupakan keturunan terakhir dari sukunya. Namun misteri itu belum terpecahkan. Ia dihipnotis oleh gurunya agar tertidur. Kadi Fazil terpaksa mengajak Salahuddin dan teman-temannya melewati sumur, sebab hanya jalur itu yang tidak dijaga dengan ketat. Balian tiba duluan dan disambut oleh Wazir Safer. Apalagi Raja Al-Marrik membawakan hadiah sebagai tanda kerjasama perdagangan. Hal itu dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Hanya saja Wazir berpesan agar mereka bisa membaur dengan rakyatnya. Salahuddin juga sudah tiba di Kairo, menghadap Khalifah dengan membawakan tabib atas pesan dari Sultan Nureddin. Dan untungnya mereka diberi kesempatan untuk mengobatinya. Gudang gandum milik Templar diserang oleh Zengi. Tentunya tujuannya untuk melemahkan pasukan Yerusalem. Hanya saja itu baru sebagian rencana dari Sultan Nureddin, karena ia juga berencana untuk menyetop gandum dari Kairo. Sesuai perintah Sultan Nureddin, gandum-gandum itu harus dikumpulkan sementara. Balian berbicara di tengah pasar, memberitahukan bahwa mereka akan berbaur untuk berdagang. Dan di situ bukan hanya perdamaian yang ia tawarkan, melainkan barang-barang mereka akan dijanjikan bisa dipasarkan ke luar negeri. Usai mengobati Khalifah,
Fasil mengajak Salahuddin berjalan-jalan ke pasar lagi secara bebas, sekaligus memperkenalkan Kamil bahwa dia di pihak mereka. Ja'far melapor kepada Wazir bahwa Salahuddin dan pasukannya masuk ke Kairo lagi, dibantu Qadi Fasil. Mendengar itu Wazir murka, ia tidak mau tahu, mereka harus segera ditangkap. Salahuddin dan Balian bertemu lagi, mereka pun sama-sama kecewa. Menurut Balian, Zengki telah terusir. Sedangkan bagi Salahuddin, mana mungkin hanya berdagang, sementara mereka membawa pasukan bersenjata lengkap. Di waktu yang sama, Ja'far membawa pasukan untuk menangkap Salahuddin. Qadi Fasil mengatakan bahwa mereka mengantongi izin dari khalifah. Saat itulah pasukan khalifah turun tangan, mengatakan bahwa Salahuddin adalah tamu khalifah. Bahkan hak berdagangnya dibebaskan di sini. Mendengar itu, Ja'far akhirnya menarik mundur pasukannya. Sementara itu, William shock melihat gudang gandum milik Templar diserang. Tiada satupun yang tersisa, yang membuat mereka pasti dalam masalah. Salahuddin diberitahu Qadi Fasil bahwa Humairah Hatun membuka kembali tokonya setelah beberapa hari tutup. Menurutnya, dia bisa dimintai bantuan untuk koordinasi pedagang muslim. Sultan Nureddin sangat senang prajuritnya menjalankan tugas dengan baik tanpa kesalahan. Jadi tinggal setengah rencana lagi Yerusalem akan melemah. Raja Al-Marrik mengatakan bahwa mulai besok Ratu akan tinggal bersama mereka. Hal itu membuat Sibila panik. Di saat yang sama berita buruk juga datang dari William, di mana gudang diserang. Di situ Raja Al-Marrik berpura-pura tegar, menunggu kedatangan gandum dari Kairo. Salahuddin mengajak kerjasama Humairah Hatun menyingkirkan pedagang kafir. Sebagai langkah awal adalah mengumpulkan pedagang muslim agar mereka tidak menjadi korban. Pada saat yang sama, Semse ingin membeli parfum, namun ia melihat Salahuddin bersama wanita lain. Jelas ia merasa cemburu, namun ia teringat kata-kata Sirkuh. Meskipun begitu, ia tetap memaksakan diri memasuki toko sambil memperlihatkan sifatnya. Namun Semse sangat heran karena Humairah Hatun begitu mengenalnya. Dan dari situ ia curiga. Ia lalu memata-matai, siapa tahu dia akan berhubungan lagi dengan Salahuddin. Tapi yang membuatnya mencengangkan, ada orang berjubah hitam menggantikan Humairah Hatun. Balian sangat senang mendengar kabar jika Gandum bisa berangkat besok. Tiba-tiba Ratu Mila memberikan kabar bahwa Salahuddin mengajaknya untuk menghancurkan dirinya. Sedangkan di pihak lain, Salahuddin juga sudah menyiapkan rencana. Hanya saja surat dari Semse melengkapi semua rencana tersebut. Di situ tertulis bahwa Humairah Hatun sebenarnya bukan seorang muslimah. Salahuddin lantas teringat dengan gelang ikan yang dipakainya. Sementara itu, Yaruki mendapatkan tugas dari Sultan Nureddin mengumpulkan orang-orang membagikan gandum di Yerusalem. Dan di waktu yang sama, Salahuddin menyuruh Humairah Hatun mengajak pedagang muslim lainnya menyelamatkan diri, sebab dia dan pasukannya akan membakar barang-barang dagangan milik kafir yang berada di gudang. Kalian tengah mengatur rencana agar perjalanan membawa gandum aman. Begitupun dengan Salahuddin, ia telah menyiapkan jebakan. Ketika pagi buta, pintu-pintu di Yerusalem diketuk, mereka dibagikan gandum secara cuma-cuma. Hanya saja pada karung tersebut terdapat logo Zengki. Semua dibagi rata tanpa mengenal agama dan ras. Balian menerima surat dari Mila menginformasikan bahwa gudang akan diserang Salahuddin. Maka dari itu ia akan mengeceknya. Ketika Raja Al-Marrik terbangun, ia menemukan sekarung gandum, entah siapa pengirimnya. Namun di dalamnya terdapat surat yang menyatakan bahwa itu hadiah dari Sultan Nureddin. Jelas itu dianggap sebagai suatu penghinaan. Kembali ke Balian, di mana dia mengecek gudang, ternyata tidak terjadi apapun. Namun ketika ia mengecek karung hanya berisi pasir, ia merasa itu sebuah jebakan, dan ternyata itu terlambat. Salahuddin datang menodongnya. Alhasil, Balian akan dijadikan tawanan sampai Templar dan pedagang kafir meninggalkan Kairo.